Pada kisah sebelumnya diceritakan kalau Rimba dan bala pasukan Lati Ireng mulai bergerak menuju Surau Aba. Firasat Eyang akan terjadinya kekacauan di surau nampaknya benar-benar akan terjadi. Tak tanggung-tanggung, Rimba membawa seluruh panglimanya beserta ratusan prajurit dari bangsa manusia dan jin untuk menggempur Eyang dan pasukannya. Sementara itu, di surau, Eyang dan yang lainnya sudah sangat siap menyambut kedatangan Rimba. Namun kondisi Jaka dan Bonde yang masih tak sadarkan diri membuat Eyang sedikit gelisah. Belum lagi ada Hafsah yang tak memiliki kemampuan bela diri. Tentu saja hal itu akan menjadi beban dalam pertarungan. Malam itu begitu hening, tak ada lagi suara santri yang mengaji. Suasana surau yang sebelumnya begitu hidup oleh alunan-alunan nazom dari kamar santri mendadak menjadi mencekam dan horor. Dalam keheningan itu, Eyang mulai mengatur strategi menyambut gempuran Rimba. Beliau menunjuk Nyi Karsih untuk menjadi benteng terakhir yang menjaga rumah Abah. "Karsih, apa kau bersedia menjaga mereka?" tanya Eyang. Nyi Karsih cuma diam dan menatap Abah. Ia tak akan melakukan perintah di luar restu suaminya. Abah sendiri sebenarnya merasa sangat berat melibatkan Nyi Karsih dalam perang ini. Namun di sisi lain, jumlah mereka sangat terbatas. Keadaanlah yang memaksa Nyi Karsih harus turun tangan menjadi benteng terakhir. Dengan tatapan penuh makna, Abah mencium kening Bunyai. "Mari kita akhiri konflik ini," kata Abah meyakinkan Bunyai. Nyi Karsih yang sudah hidup selama berpuluh-puluh tahun dengan Abah sangat paham dengan konflik yang melibatkan keduanya. "Kalau saya harus mati, saya ingin mati di samping Abah," kata Nyi Karsih. Percakapan keduanya begitu menggetarkan hati. Rawing dan Cakra terlihat mengepalkan tangan. "Jangan sampai ada satupun dari mereka yang menginjak rumah Abah," ucap Rawing. Kedua petapa gendeng begitu bernafsu. Mereka tak sabar ingin menghabisi para panglima Lati Ireng yang belakangan sering mengganggu Jaka dan keluarganya. "Di mana Sukardi?" tanya Eyang. "Dia masih di dalam, Eyang." Hafsah begitu ketakutan. "Sukardi sedang menenangkannya," jawab Cakra. Di tengah obrolan itu, Rawing sempat menanyakan keberadaan Gendis. Kenapa Gendis tak ditugaskan menemani Nyi Karsih menjadi benteng terakhir? "Dia sudah tak ada di sini," kata Eyang. Rupanya, diam-diam Marno datang ke Surau Aba atas seizin Eyang untuk memindahkan Gendis ke suatu tempat. Eyang menjelaskan kalau sementara waktu, Ujang, Tono, dan Gendis tak akan bisa bergabung bersama mereka karena tugas khusus. Jadi sebisa mungkin Eyang meminta semua yang ada di surau untuk menahan tiap gempuran dari pasukan Rimba sampai ketiga anak itu datang. Seperti biasa, di antara mereka hanya kedua petapa gendeng yang tak paham dengan keputusan Eyang. Sementara Abah dan yang lainnya seolah sudah mengerti kemana arah pembicaraan Eyang. "Cakra, apa di sini hanya aku saja yang tak mengerti strategi Eyang?" tanya Rawing dengan suara pelan. "Entahlah Rawing, aku sendiri kurang paham. Sebaiknya kita ikuti saja perintah Eyang," jawab Cakra. Sementara itu, di dalam kamar, Sukardi terlihat tengah memeluk Hafsah yang ketakutan setengah mati. Badannya gemetar hebat. Bayang-bayang kematian sudah membayangi pikirannya sejak tahu bahwa Rimba dan pasukannya akan segera menyerbu surau. Tak lama kemudian, Nyi Karsih masuk dan mengajak Hafsah untuk berkumpul di satu ruangan di mana Jaka dan Bonde dirawat. Hafsah menatap wajah Sukardi. "Pak, berjanjilah untuk kembali. Ibu akan selalu menunggu Bapak," kata Hafsah. "Tenang saja, Bu. Bapak masih ingin menikmati masakan Ibu. Setelah ini selesai, kita akan menyantap makan malam buatan Ibu bersama Ujang," pungkas Sukardi. Hafsah pun dibawa oleh Bunyai. "Hafsah, jangan keluar sampai aku membuka pintu," kata Nyi Karsih, lalu keluar dan mengunci mereka dari luar. Tepat di depan pintu kamar, Bunyai menaburkan kembang 7 rupa yang sudah direndam minyak rahasia selama 7 hari 7 malam. Itu adalah upaya untuk menjaga mereka dari gangguan makhluk halus. Setelah itu, Nyi Karsih memecahkan kendi berukuran besar. Siapa sangka kalau dalam kendi itu terdapat ratusan sumpit
sempit yang sudah ditanami racun mematikan. Di dalamnya ada juga belati yang berwarna hijau pekat. Warna tersebut berasal dari racikan bunyai yang diolah dari berbagai macam tanaman mematikan. Diam-diam, Nyikarsi ternyata sudah mempersiapkan hari mengerikan ini. Istri Abah itu siap membantu dengan perlengkapan senjata beracun khas buatannya. Di tempat lain, Sukardi menatap buntelan kain berisi pakaian boeh dan sepasang kujang perak. Ia membukanya dan mulai mengenakan baju perang itu. Seketika, semerbak aroma misik menyebar ke seluruh ruangan sampai tercium oleh Eyang dan lainnya di luar. "Bau apa ini?" tanya Rawing dengan polos. Cakra juga sama bingungnya. Abah yang juga mencium bau semerbak itu tiba-tiba merinding hebat. Legenda pendekar boeh yang pernah diceritakan Eyang ternyata memang benar adanya. Beliau tak menyangka bisa bertarung bersama dengan pendekar boeh yang terkenal tak memiliki belas kasih. Eyang meminta Abah untuk mengawasi Sukardi karena pengaruh boeh itu bisa saja menghilangkan kesadaran Sukardi dan berbalik mencelakai pihak Abah. Mata Sukardi tiba-tiba berubah menjadi biru. Jiwanya berubah menjadi sangat panas dan penuh kebencian. Sepasang kujang di genggamannya juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, Sukardi menghilang. Dia mulai bergerak. Rawing, Cakra, bersembunyilah di balik pepohonan. Sontak saja Eyang memerintahkan kedua petapa gendeng untuk mengikuti Sukardi yang bersembunyi di antara semak belukar. Eyang dan Abah akan berdiri menyambut kedatangan Rimba di gerbang surau. Sementara Nyikarsi berdiri dengan gagahnya di halaman rumah Abah. Malam semakin larut. Belum ada tanda-tanda kedatangan Rimba dan bala pasukannya. Abah sempat mempertanyakan apakah mereka akan benar-benar datang malam ini. Belum sempat Eyang menjawab, tiba-tiba terdengar suara burung hantu. Angin yang semula bertiup sepoi-sepoi perlahan menghilang. Ini bisa dilihat dari daun-daun yang tak bergerak sama sekali. Hawa panas muncul dari bawah tanah. Perasaan Abah mulai tak tenang. Saking panasnya udara malam itu, tetesan keringat mulai membasahi wajah. Dan lama-kelamaan, baju Abah juga lepek menyerap keringat. Pepohonan yang rimbun mulai berguguran daunnya. Tak lama kemudian, terdengarlah derap langkah pasukan Rimba yang berjumlah ratusan itu. Bruk, 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 bruk. Dari kejauhan, Abah melihat titik-titik cahaya yang berasal dari obor pasukan Rimba. "Berhenti!" kata Rimba memberi perintah. Bala tentara Lati Ireng menghentikan langkahnya tepat di hadapan Eyang dan Abah. Mereka berbaris dengan senjata lengkap dan aneh. Sementara Rimba berada di barisan paling belakang, mengendarai kuda dan dikawal para panglimanya. "Akhirnya kita bertemu lagi, Guru. Apa kabarmu hari ini? Kenapa kau terlihat ketakutan seperti itu?" ucap Rimba. "Aku baik-baik saja, Rimba. Hidupku penuh ketenangan. Apa yang harus kutakutkan? Hidup ini hanya tempat singgah. Kita semua akan pulang menghadapnya," kata Eyang. "Halah, kau sama sekali tak berubah. Kalau kau ingin cepat pulang, dengan senang hati akan kukirim kau ke alam baka malam ini juga," kata Rimba. Sebelum pertarungan pecah, Eyang sempat mengingatkan Rimba untuk kembali ke jalan yang benar. Semua belum terlambat selagi ajal belum menjemput. Tapi percuma saja, jiwa Rimba sudah dikuasai arwah penasaran. Raganya sudah menampung banyak kekuatan jahat. Nasihat seperti itu tak akan pernah mampu menembus lubuk hati Rimba. "Diam kau tua bangka, kau terlalu banyak bicara," sahut Rimba. Dalam percakapan itu, diam-diam Rimba melacak Ujang. Ia tahu kalau Ujang tak ada di surau. Lalu tiba-tiba saja semua obor yang dibawa prajurit Lati Ireng padam dengan sendirinya. Suasana seketika berubah menjadi gelap gulita. Terlihat sekelibat bayangan yang menyusup ke barisan pasukan Rimba. Tra tra tra. Tiba-tiba saja muncul cipratan darah di mana-mana. Satu persatu pasukan Rimba tersabat benda tajam yang muncul secara misterius. Ya, ternyata itu ulah Sukardi. Dengan brutalnya, ia menghabisi sebagian pasukan Rimba dengan kujang peraknya yang menyala. Eyang dan Abah masih berdiri tenang. Mereka berdua tahu kalau Sukardi pasti akan bergerak lebih dulu.
pasukan rimba yang berasal dari bangsa jin terbang melayang menghindari serangan Sukardi yang liar. Namun hal itu tak membuat mereka terlepas dari serangan, karena rupanya dari atas pepohonan Rawing dan Cakra sudah membidik mereka. Kedua petapa gendeng menjelma menjadi bayangan gelap dan melesat bak kilat menyambar. Para jin itu pun dibuat ketar-ketir. Meski jumlah mereka ada banyak, namun Sukardi dan petapa gendeng bukan lawan yang seimbang. Dar, dar, dar. Ledakan demi ledakan pun nampak jelas di langit. Para jin yang terkena sambaran Rawing dan Cakra hancur seketika menjadi abu. Di tengah kekacauan itu, 4 panglima Lati Ireng menghilang dan muncul secara tiba-tiba di belakang Eyang dan Abah. Mereka menyerang dengan tombak dan pedang. Lalu, dengan sigapnya, Abah melepaskan sorban yang melilit di lehernya dan melibas ke-4 panglima Lati Ireng menggunakan sorbannya itu. Para panglima pun terjungkal ke tanah. Ini benar-benar edan. Siapa sangka, hanya dengan gibasan sorbannya, Abah mampu menangkis serangan para panglima. Eyang sendiri tak bergeser sedikit pun, bahkan menoleh saja tidak. Matanya tetap fokus mengawasi rimba yang bisa saja bergerak secara tiba-tiba. Peperangan pun pecah. Akan tetapi, meski para pasukannya sudah mulai diserang, Rimba terlihat tetap santai. Ia masih melacak keberadaan Ujang. Namun Eyang tak diam begitu saja. Dari kejauhan, Eyang mulai mengganggu penerawangan Rimba dengan ilmu kanuragannya. Penguasa Lati Ireng itu pun kesulitan melacak Ujang. Eyang tahu hasrat Rimba sebenarnya adalah mencari Ujang. Ia tak akan segera bergerak sebelum memastikan keberadaan anak Sukardi itu. Di tempat lain, Ujang dan Tono bertemu di sebuah bukit dengan kawalan Marno. Tono terlihat gagah mengenakan topi caping dengan keris yang diselipkan di pinggangnya. Ujang begitu takjub dengan aura garang yang keluar dari raga Tono. Ternyata, ketidakhadiran Marno di surau bertujuan untuk mempertemukan dua murid Abah itu. Kita tak punya banyak waktu. Sahabat kalian sudah menunggu di sana, ucap Marno. Ujang dan Tono sangat antusias mendengar perkataan Marno. Keduanya mengira kalau sahabat yang dimaksud Marno adalah Jaka. Mereka pun berangkat, tapi bukan menuju surau. Marno justru membawa mereka ke markas Lati Ireng yang ditinggalkan Rimba. Setibanya di gerbang besar Lati Ireng, Marno menjelaskan kalau Eyang memerintahkan mereka untuk menghancurkan markas besar Rimba itu. Ujang, Tono, dalam istana Rimba terdapat sebuah patung sesembahan Rimba. Itu adalah salah satu sumber kekuatan Lati Ireng. Hancurkan patung itu, kata Marno. Tono menatap Ujang dengan mata penuh semangat. Mari kita berpesta sobat, kata Tono. Ujang dan Tono pun menggebrak gerbang besar Lati Ireng hingga rubuh. Prak! Seketika, para penjaga yang berada di saung dekat gerbang keluar berhamburan. Mereka mengambil senjata masing-masing dan mulai menyerang Ujang dan Tono. Sementara itu, Marno pergi entah kemana. Dengan lincahnya, Tono melayani setiap serangan para penjaga. Ia menebas leher mereka satu persatu menggunakan capingnya yang tajam. Tak butuh waktu lama, para penjaga itu seketika tumbang. Sepertinya di dalam masih banyak orang, kata Ujang. Ayo masuk, sahut Tono yang begitu bernafsu. Namun diam-diam, ternyata di antara mayat yang tergeletak ada satu penjaga yang masih hidup. Ia mengambil busur panah dan melesatkan anak panah itu ke arah Ujang. Tapi tiba-tiba, anak panah itu ditangkap seseorang lalu membelokkannya ke arah penjaga yang masih hidup itu. Celup! Seketika si penjaga pun tewas. Ujang dan Tono terkejut dan menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah Gendis. Dari dulu selalu saja ceroboh. Dasar lelaki, kata Gendis. Ujang dan Tono saling tatap dengan wajah yang cengol. Apa kabar kalian berdua? Lama tak berjumpa, ucap Gendis sambil tersenyum mendekati keduanya yang masih saja terpaku. Penampilan Gendis saat ini memang sudah berubah. Gadis lugu yang dulu terlihat biasa-biasa saja kini hadir dengan paras nan ayu. Bahkan Tono sempat dibuat tak berkedip karena terpukau aura Gendis yang memikat. Lalu tiba-tiba Marno muncul dan mengelepak kepala Tono. Plak!
"Apa maksud tatapanmu itu?" tanya Marno. "Maaf, aku sedikit pangling melihat Gendis," jawab Tono yang sedikit malu-malu. "Marno, kemana Jaka?" tanya Ujang. "Dia tak di sini, tapi kalian akan segera melihatnya," kata Marno singkat, lalu segera mengawal mereka ke dalam markas Lati Ireng. Dalam hati, Ujang dan Tono masih bertanya-tanya di mana Jaka saat ini. Sementara itu, Gendis yang sudah tahu memilih untuk bungkam. Di dalam, mereka menghancurkan segalanya. Sisa pasukan yang berjaga pun tak luput dari serangan. Ujang, Tono, dan Gendis menyebar ke setiap ruang yang dijaga oleh sisa pasukan Lati Ireng. Brak! Tono mendobrak pintu istana sebelah barat. Di sana ada beberapa penjaga yang terlihat ketakutan. Dari penampilannya, mereka seperti bukan prajurit Lati Ireng, lantaran perawakan mereka yang masih remaja dan cara mereka memegang senjata sangat terlihat amatir. Salah seorang dari mereka mencoba menggertak Tono dengan suara gemetar. Berani sekali kau melabrak Lati Ireng, akan kulaporkan kau pada Rimba." Lalu remaja itu melayangkan sebuah tombak ke arah Tono. Tapi sayang, lemparan tombak itu terlalu lemah. Jangankan mengenai Tono, arahnya saja sudah berbelok jauh. Lantaran bobot tombak yang terbuat dari besi itu terlalu berat bagi seorang amatir seperti mereka. Tono bergerak mengambil tombak itu dan membekokkannya dengan tangan kosong. "Senjata ini bukan mainan," kata Tono sambil menatap tajam ke arah mereka. Melihat kemampuan Tono yang mengerikan itu, seorang remaja yang lainnya sampai menangis dan meminta ampun pada Tono. "Maafkan kami Tuan, kami terpaksa melakukan ini karena diancam akan dibunuh," ucap remaja itu. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tono. Mereka akhirnya berterus terang kalau sebenarnya mereka hanya penduduk biasa yang tinggal di wilayah kekuasaan Lati Ireng. Usut punya usut, ternyata pasukan Lati Ireng sempat merekrut secara paksa para pemuda-pemuda desa. Mereka akan diperintah untuk berperang dan sebagian lagi berjaga di istana. Mereka yang menolak langsung dipenggal di tempat. Karena hal itulah, mereka terpaksa menuruti semua perintah pasukan Lati Ireng. Para remaja itu diberikan pakaian khas prajurit dengan senjata-senjata yang bobotnya lumayan berat. Bayangkan saja, mereka tak pernah dilatih perang, tapi dipaksa berseragam prajurit. Begitulah salah satu penindasan yang dilakukan Rimba selama ini. Bahkan, saat Lati Ireng kekurangan anggota, mereka akan memaksa para pemuda desa untuk ikut bergabung dan dijadikan budak suruhan tanpa imbalan sepeser pun. Yang lebih menyedihkan, setelah mereka bergabung dengan Lati Ireng, mereka tak akan pernah melihat keluarganya dan dipisahkan untuk selama-lamanya. Tak hanya itu, para pemuda yang tak kuat mengikuti aturan Lati Ireng, ada yang sampai nekat melakukan bunuh diri. Sontak Tono terkejut mendengar penindasan yang sangat tak manusiawi itu. Tangannya terkepal, menandakan bahwa Tono benar-benar ingin menghajar wajah Rimba. "Ada berapa pemuda desa yang masih tersisa?" tanya Tono. "Dari ratusan pemuda yang berasal dari wilayah kekuasaan Lati Ireng, hanya kami di ruangan ini yang tersisa. Sebagian sudah tewas dan sebagian lagi dibawa Rimba ke medan perang," ucap remaja itu. "Tanggalkan pakaian Lati Ireng itu. Aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini," ucap Tono. Satu persatu mereka keluar dari ruangan itu. Tono mengawal mereka dari belakang. Tapi sialnya, ternyata ada prajurit asli Lati Ireng yang menguping dan sadar kalau para remaja itu menyerahkan diri pada Tono. Tiba-tiba sebuah golok terbang dari arah depan dan menancap tepat di kepala remaja yang membongkar penindasan Lati Ireng. Jelep! Seketika mereka berteriak histeris. Remaja itu pun mati di tempat. "Tiarap, jangan ada yang lari," perintah Tono. Murid Abah itu melayangkan topi capingnya dan berhasil mengenai leher prajurit yang menyerang para remaja. Cerah! Sabetan caping itu memutuskan kepala si prajurit. "Ujang, Gendis, di mana kalian?" teriak Tono sambil terus menggiring para remaja keluar dengan pengawalan ketat. Tiba-tiba Marno muncul. "Siapa anak-anak ini?" tanya Marno. "Mereka tawanan Rimba yang dipaksa menjadi prajurit. Sebagian dibawa Rimba ikut ke medan perang," kata Tono. "Jangan bawa mereka keluar, kumpulkan saja di ruang tengah. Aku akan menjaga mereka. Dan kau ikuti Gendis ke pintu timur istana," perintah Marno. Di sebuah ruangan gelap dan sempit,
Tono menemukan Gendis sedang menyelimuti banyak sekali wanita yang duduk berbaris tanpa pakaian sehelai pun. Astagfirullah, ucap Tono sambil mengalihkan pandangannya. Gendis kaget dengan kedatangan Tono. Ia menariknya keluar. Apa kau tidak diajarkan mengucap salam atau mengetok pintu saat masuk kamar orang? Kata Gendis agak kesal. Maaf Gendis, mana ku tahu kalau di dalam ada banyak wanita tanpa pakaian. Siapa mereka? Bisik Tono. Gendis menjelaskan kalau mereka adalah gadis desa yang diculik oleh Rimba untuk memenuhi nafsu birahi para pasukannya. Mereka mengalami trauma mendalam dan tak bisa diajak bicara. Dan amarah Tono makin menjadi-jadi. Selimuti mereka dan kumpulkan di ruang tengah istana. Ada Marno berjaga di sana, kata Tono. Ia pun membantu Gendis mencarikan selimut apa saja untuk kemudian mengumpulkan mereka bersama para remaja. Di sisi lain, Ujang pergi ke ruang bawah tanah menyusuri jeruji besi yang berisikan para tahanan Lati Ireng. Sama seperti remaja desa yang ditemukan Tono, mereka adalah penduduk biasa yang dipaksa bekerja melayani Lati Ireng tanpa imbalan sepeser pun. Bedanya, rata-rata usia para tahanan di ruang bawah tanah jauh lebih tua. Awalnya, mereka begitu ketakutan melihat Ujang datang. Tenanglah, saya akan bawa kalian keluar dari tempat ini, kata Ujang. Dalam ruangan berukuran 4 kali 6 meter itu, ada sekitar 30 orang tua yang duduk berdesakan. Tak bisa dibayangkan betapa pengapnya ruangan itu. Terlebih, hanya ada satu lubang ventilasi kecil yang tersambung ke atas untuk mengalirkan udara. Mereka diperlakukan seperti hewan. Lisan Ujang tak henti-hentinya beristighfar menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Murid Abah tersebut menghancurkan slot besi yang mengunci jeruji. Ia mempersilahkan mereka untuk keluar satu persatu. Para tawanan pun berjalan sangat lemas seperti tak pernah diberi makan. Di tengah proses evakuasi, Ujang memperhatikan 3 orang bapak-bapak yang sejak tadi tidur tengkurap tak bergerak. Ujang mencoba membangunkannya. Pak, bangun pak, cepat keluar dari sini, kata Ujang sambil menggoyangkan kaki mereka. Seseorang menepak bahu Ujang. Nak, mereka sudah mati menahan lapar. Sudah 3 hari kami dipaksa bekerja tanpa diberi makan. Pecah air mata Ujang. Hatinya terasa disayat oleh belati yang baru saja diasah. Ujang tak habis pikir betapa kejinya Lati Ireng memperlakukan mereka. Sudah, kalian keluar saja, biar saya yang membawa mereka dari tempat ini, kata Ujang. Dengan mata yang masih basah, Ujang menumpuk 3 mayat itu dan mengikatnya seperti kayu bakar. Ia memanggulnya sambil menggiring para tawanan keluar dari ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, iring-iringan tawanan itu tiba di ruangan tengah istana. Di sana sudah ada Tono dan Gendis yang membawa para wanita lebih dulu. Ujang meletakkan 3 mayat yang dibawanya ke lantai. Dari cara Ujang membawa 3 orang itu, Marno, Tono, dan Gendis tahu kalau mereka sudah tak bernyawa. Lagi pula, air mata Ujang seolah sudah menjelaskan semuanya. Apa masih ada tawanan di tempat lain? Tanya Ujang. Tono dan Gendis memastikan kalau di pintu barat dan timur sudah kosong. Ujang menatap Marno. Sebelum kita ke surau, mereka harus lebih dulu dipulangkan, kata Ujang. Itu urusanku. Sebaiknya kita harus segera ke ruangan rahasia, tempat di mana Rimba memuja patung sesembahannya, serobot Marno. Bagaimana dengan 3 mayat ini? Tanya Ujang. Kita tak punya banyak waktu mengurus mayat-mayat itu, sahut Marno dengan nada yang sedikit tinggi. Tiba-tiba mata Ujang menyala dan melotot ke arah Marno. Kuku-kuku di jari tangannya juga mengeluarkan asap. Kalau mereka tak bisa hidup dengan layak, paling tidak mereka harus mati dengan cara yang layak, kata Ujang penuh amarah. Marno paham Ujang tak mampu membendung rasa sedihnya. Baiklah, kita akan memindahkan 3 mayat itu bersama yang lainnya, kata Marno. Mata Ujang pun kembali normal. Jin itu meminta Ujang, Tono, dan Gendis mundur menjauh. Ia mengeluarkan kain putih berukuran besar dan menutup semua tawanan dengan kain itu. Aku akan memindahkan kalian ke kampung terdekat. Kutitipkan 3 mayat ini bersama kalian. Saat kalian tiba di sana, kuburlah mereka dengan baik dan pergi sejauh yang kalian bisa. Pungkas Marno lalu menarik kain putih itu. Jreng-jreng. Seketika mereka pun menghilang. Di momen ini, Tono begitu takjub dengan kemampuan Marno yang mampu menteleportasi banyak manusia dalam satu waktu.
Demikian kisah Ujang kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.